Pernah kebayang nggak sih gimana rumitnya logistik di balik salah satu perjalanan spiritual terbesar di dunia? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua proses keberangkatan haji menit demi menit. Yuk kita mulai. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya coba ratusan orang bisa dipandu naik ke satu pesawat di tengah malam buta untuk perjalanan yang ya bisa dibilang mengubah hidup mereka? Di balik semua momen spiritual yang khusyuk itu, ternyata ada sebuah operasi yang presisinya itu kayak mesin jam. Nah, kita akan lihat gimana semua ini berjalan dalam hitungan mundur 24 jam. Oke, biar kita bisa benar-benar paham serumit apa prosesnya, kita akan fokus ke satu contoh nyata. Kita akan ikutin jadwal pastinya kelompok terbang 6 atau biasa disebut Kloter 6 dari Yogyakarta. Anggap saja ini studi kasus kita untuk persiapan haji tahun 2026. Ini bukan teori loh, ini benar-benar cetak biru dari sebuah operasi raksasa. Nah, perjalanannya itu sendiri dimulai jauh sebelum pesawatnya lepas landas. Fase pertama ini semuanya tentang kedatangan dan persiapan yang super teliti. Kita mulai dari Selasa pagi, tanggal 28 April. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu istilah penting yang harus kita ngerti dulu. Kloter. Jadi, kloter ini pada dasarnya adalah kelompok terbang. Para jemaah itu diorganisir jadi kelompok-kelompok begini biar gampang ngaturnya. Coba bayangin, dengan sistem kloter ini, semua proses dari berangkat sampai pulang lagi jadi jauh lebih terkendali. Lihat deh jadwal ini. Kelihatan kan betapa padat dan terstrukturnya hari pertama itu. Dari jam 6 pagi pas mereka datang, setiap menitnya itu udah diatur. Ada waktu buat urusan administrasi, istirahat, makan, sampai dapat pembekalan. Bener-bener nggak ada waktu yang kebuang sama sekali. Semuanya efisien. Nah, bagian yang jam 6 sampai jam 8 pagi itu, yang disebut layanan satu pintu atau OSS, ini jenius banget sih. Bayangin aja, semua urusan administrasi yang ribet, cek kesehatan, paspor, dapat gelang, uang saku, semuanya diberesin dalam 2 jam, di satu lokasi. Tujuannya apa? Tentu efisiensi, tapi yang lebih penting lagi, ini ngasih ketenangan buat para jemaah. Jadi mereka bisa fokus ibadah, nggak pusing mikirin berkas-berkas lagi. Dan sistem ini nggak cuma soal efisiensi, tapi juga soal komunitas. Nah, disinilah peran karu-karom atau ketua regu dan ketua rombongan jadi penting banget. Uniknya, mereka ini bukan petugas loh. Mereka itu sesama jemaah yang dikasih tanggung jawab lebih buat bantu dan mastiin teman-teman satu regunya aman dan terurus. Jadi ini semacam sistem support yang dibangun dari dalam kelompok itu sendiri. Keren ya? Oke, sekarang suasananya mulai beda nih. Waktunya udah masuk larut malam. Para jemaah sekarang masuk ke fase paling aktif, fase terakhir sebelum berangkat. Di sini, kecepatan dan ketepatan waktu jadi kunci utamanya. Semuanya harus bergerak cepat. Coba perhatikan deh urutan langkahnya. Super cepat kan? Mulai dari jam 10:30 malam kumpul di ballroom buat upacara pelepasan, terus jam 12.40 lewat tengah malam udah harus lewat X-ray dan imigrasi, belum selesai nih. Jam 3 kurang 10 pagi mereka udah harus naik bus ke bandara. Semuanya diatur per menit. Kuncinya di sini adalah alur yang nggak boleh berhenti, harus terus bergerak. Setiap langkah ini ngebangun momentum sampai ke puncaknya, yaitu naik pesawat. Nah, slide ini nunjukin dua sisi mata uang dari perjalanan yang sama. Keren banget perbandingannya. Buat para jemaah, ini adalah sebuah prosesi spiritual yang terstruktur, penuh momen refleksi. Tapi, dari sisi penyelenggara, ini adalah misi logistik yang super presisi dan sensitif sama waktu. Jadi, ada dua dunia nih yang berbeda, pengalaman spiritual dan operasi teknis yang berjalan barengan di waktu yang sama. Menarik banget kan? Dan sekarang, kita sampai di puncaknya. Klimaks dari seluruh jadwal 24 jam yang padat ini. Inilah saat-saat terakhir sebelum perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Jam 4 lewat 40 menit pagi, waktu Indonesia Barat. Inilah dia waktu lepas landas yang sudah dijadwalkan. Ini adalah puncak dari hampir 24 jam perencanaan, persiapan, dan pergerakan tanpa henti. Semua kerja keras itu, semua detail kecil itu, semuanya berujung pada satu momen ini. Eits, tapi ceritanya belum selesai di sini. Begitu para jamaah udah aman di dalam pesawat, yuk kita geser sedikit fokus kita. Kita lihat orang-orang di balik layar. Tim yang kerja keras banget buat mastiin semuanya berjalan mulus. Ini nunjukin komitmen yang luar biasa loh. Para petugas ini nggak cuma datang pas acara mulai terus pulang. Enggak,
Mereka itu wajib ada di lokasi setidaknya 1 jam sebelum jemaah pertama datang dan mereka baru boleh pulang setelah pesawatnya benar-benar lepas landas. Jadi mereka adalah orang pertama yang datang dan terakhir yang pergi. Dan kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Ini pengingat yang kuat banget tentang kenapa semua logistik ini dilakukan. Ini bukan sekedar mindahin orang dari satu tempat ke tempat lain, bukan soal teknis doang. Buat para petugas, ini adalah sebuah tugas pelayanan. Sebuah misi yang dijalankan dengan semangat tulus untuk melayani para tamu Allah. Jadi saat kita menutup bahasan kita kali ini, coba deh kita renungin. Ternyata banyak banget hal-hal besar di dunia ini, mulai dari peluncuran roket sampai penyelenggaraan Olimpiade yang bergantung pada logistik presisi yang seringkali nggak kita lihat. Nah, pertanyaannya buat kita semua, kira-kira di mana lagi ya ada proses dengan presisi setingkat ini yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi sering luput dari perhatian?